dimanapun Anda berada, apapun permasalahan hidup Anda, mari kita berkumpul bersama, datang ke hadirat-Nya dan katakan, Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Amin. Sebab hanya Dialah sumber kekuatan kita. Walau kadang kita tidak melihat jalannya, tapi kita mau sama-sama percaya kepadanya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ya Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami naikkan Tuhan, hatiku mau selalu percaya kepadamu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
indah ku berada bersama Yesus selamanya. Yes, Lord, amen. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Selama hidupku menyembahmu. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Selama hidupku menyembahmu. Selama hidupku menyembahmu. Selama hidupku menyembahmu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya Tuhan. Yes, Lord. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Biarlah kami boleh dikuatkan kembali melalui penyembahan yang kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan kiranya firman-Mu juga akan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan saat ini adalah di dalam Dia, dengan Dia, oleh Dia, kita bisa. Ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, kita ambil di dalam Filipi, ya, surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan demikian. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Surat Filipi adalah surat yang ditulis
oleh Paulus dari dalam penjara. Dan Paulus ingin supaya jemaat Filipi menjadi jemaat yang tetap bisa bersuka cita. Tidak kehilangan sukacita dalam segala situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Rasul Paulus sendiri menulis surat ini dari dalam penjara. Sangat mustahil sesungguhnya kalau orang yang ada di dalam penjara dan dia tetap ada dalam sukacita. Karena tentunya ketika seseorang ada di dalam penjara, maka bukan hal yang enak yang dia alami. Tetapi Paulus ingin memberikan satu teladan kepada jemaat Filipi. Itu sebabnya dia menulis surat ini dan ada bagian yang penting yang dia tulis, yang kita pelajari bersama-sama, yaitu apa? Tadi ayatnya mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dari ayat ini ada hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap kita orang percaya. Atau bahkan setiap orang. Ada hal yang penting yang dibutuhkan dan sesungguhnya harus dialami dan dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Apa itu yang dibutuhkan? Yaitu kemampuan untuk dapat menanggung segala perkara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara setuju dengan apa yang saya katakan, bahwa setiap orang butuh hal ini, yaitu kemampuan untuk menanggung segala perkara. Terlebih kita yang hidup hari-hari ini, ada banyak sekali tantangan yang kita sebut sebagai segala perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah kemampuan untuk bisa menanggungnya. Itu yang membuat kita tetap bisa bersuka cita dalam semua situasi dan kondisi yang kita alami. Ya, jadi kemampuan untuk dapat menanggung segala perkara. Segala perkara itu artinya apa? Ya, segala perkara itu artinya tidak ada yang terkecuali. Dalam terjemahan Alkitab ditulis segala apapun rupa. Ya, apapun juga, semuanya. Segala sesuatu, itulah arti dari segala perkara. Jadi tidak ada yang terkecuali, apapun kita bisa sebutkan, segala perkara. Ya, bagi Paulus, segala perkara itu apa? Ya, bagi Paulus sendiri dia mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara yang Paulus alami itu apa? Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab, di ayat sebelumnya, Filipi pasal 4 ayat 12. Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Ya, jadi Paulus pernah mengalami kekurangan. Ya, kalau kata menanggung, ya itu konotasinya adalah sesuatu yang berat, yang sukar, yang harus ditanggung. Ya, sesuatu yang tidak enak, yang harus kita tanggung. Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Jadi Paulus pernah mengalami kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Ya. Paulus juga pernah mengalami kelimpahan, ya, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ya, kata Paulus. Tapi dalam bagian lain, ya, Paulus juga mengalami hal-hal yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, dalam segala hal kami ditindas. Paulus pernah mengalami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal. Paulus pernah habis akal. Tapi dia mengatakan, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Perhatikan dari ayat-ayat tadi. Ya, segala perkara yang ditanggung oleh Paulus, dan Paulus mengatakan, aku cakap menanggungnya. Dia ditindas, ya, dia habis akal, dia dianiaya, dia dihempaskan. Itu hal-hal yang menurut saya luar biasa. Tidak semua orang mengalami hal ini.
Tapi Paulus bisa menanggung semuanya itu. Dalam bagian yang lain juga Paulus memberikan informasi kepada kita. Firman Tuhan mengatakan begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Paulus ini rasul yang paling sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Ya, dia disiksa, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut, ya, terancam hidupnya oleh kematian. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, artinya 39 kali pukulan, cambukan, ya, dicambuk 39 kali. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Ya, Paulus pernah dilempari batu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ya, yang mengaku sebagai saudara seiman tapi palsu. Ya, justru mengkhianati Paulus. Ya, Paulus pernah mengalami hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Ya, urusanku sehari-hari. Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ya, belum lagi dia harus ngurusi jemaat. Ya, begitu luar biasa apa yang dialami Paulus. Kita belum seberapa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau kita ukur dengan apa yang dialami Paulus, ya kita belum apa-apanya. Tetapi menariknya, dia bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Paulus punya kemampuan untuk menanggung. Itu sebabnya kita butuh apa yang terjadi kepada Paulus ini, ya. Kemampuan untuk menanggung ini juga menjadi bagian kita. Supaya kita juga menjadi orang percaya yang punya kemampuan untuk menanggung segala perkara. Segala perkara, apapun itu. Ya, khususnya hal-hal yang berat buat kita, yang susah, yang sulit. Ya, tantangan, hal-hal yang tidak enak. Ya. Segala perkara bagi Paulus, tadi kita sudah lihat. Sekarang bagi kita, segala perkara itu apa? Kita hari-hari ini sedang menghadapi masalah yang besar, ya, kita hadapi bersama. Kita punya persoalan yang sama, yaitu masalah pandemi. Dan kita tahu dampak dari pandemi ini begitu luar biasa. Ada banyak di antara kita yang sudah terpapar COVID. Bukan hanya kita, keluarga kita. Ya, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Bahkan tidak sedikit kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena COVID ini. Yang begitu tiba-tiba terasa meninggalkan kita. Dan kita melihat begitu banyak yang mengalaminya. Belum lagi kalau kita melihat dampak yang lain. Ada orang-orang yang mengalami PHK. Atau bahkan kita, atau bahkan saudara juga mengalami PHK. Atau saudara tidak di PHK, tetapi gaji kita berkurang, pendapatan kita berkurang. Karena jam kerja kita berkurang, sehingga kita mendapatkan pendapatan yang berkurang. Kalau pendapatan berkurang, artinya itu akan mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga kita. Keluarga kita akan jadi terpengaruh, kena dampaknya. Ya, belum lagi susah sekali untuk mencari pekerjaan di saat-saat seperti ini. Sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan, juga untuk mendapatkan bisnis. Mungkin ada di antara orang-orang yang mengalami, saudara mungkin mengalami bisnismu turun, ya, bisnismu drop.
karena pengaruh pandemi ini. Ya, kita melihat begitu banyak sekali dampaknya. Ya, belum lagi bagaimana dengan anak-anak kita, bagaimana sekolah anak-anak kita, bagaimana masa depan anak-anak kita. Semuanya itu bisa menjadi segala perkara di dalam kehidupan kita. Segala perkara. Tetapi firman Tuhan ingin ya supaya apa? Supaya saya dan saudara tidak putus asa. Kenapa? Karena ada kebenaran firman Tuhan yang boleh menolong kita, menjamin kita untuk kita kuat menanggung, kita sanggup menanggung apapun segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menawarkan jalan keluar kepada kita, yaitu apa? Milikilah kemampuan untuk menanggung. Untuk menanggung segala perkara yang kita hadapi itu, yang berat itu. Tadi saya mengatakan, konotasinya kalau menanggung itu adalah sesuatu hal yang berat, yang tidak mudah, ya, tantangan, persoalan, penderitaan yang harus kita tanggung. Tetapi percayalah, firman Tuhan menawarkan kebenaran supaya kita mengalami hidup yang dimampukan untuk kita bisa menanggung segala perkara itu. Bagaimana caranya? Tadi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perhatikan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kata di dalam Dia ini menjadi kata yang penting. En Christo. Ya, en Christo artinya di dalam Kristus atau bisa juga dengan Kristus atau oleh Kristus. Ya, ada 3 makna yang bisa kita dapatkan dari kata en Christo, yaitu di dalam Kristus, dengan Kristus dan oleh Kristus. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan through Christ, ya, melalui Kristus. Nah, apa yang bisa kita ambil dari makna-makna ini, ya? Di dalam Kristus, dengan Kristus, dan oleh Kristus. Apa yang kita bisa dapatkan dari makna ini? Yang pertama, kalau en Christo itu diartikan sebagai di dalam Kristus. Itu artinya apa? Artinya memang benar bahwa di dalam Kristus ini menjadi syarat yang tidak bisa diganti. Anda harus ada di dalam Kristus kalau Anda ingin menjadi orang yang dimampukan untuk bisa menanggung segala perkara itu. Kenapa? Karena ternyata kenapa Paulus bisa menanggung, ya, karena dia ada di dalam Kristus, di mana ternyata kuasa Kristuslah yang memberikan kekuatan kepada kehidupannya, ya, kepada Paulus. Kuasa Kristuslah yang diberikan kepada Paulus dan bekerja dalam kehidupan Paulus, sehingga Paulus bisa kuat menanggung segala perkara. Ya, ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini bagus sekali terjemahannya, karena dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini mudah dicerna. Perhatikan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Ya, saya mudah sekali untuk menangkap ini, saudara. Jadi dengan kuasa Kristus yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Kalau kita di dalam Kristus, maka kuasa Kristus itu diberikan kepada kita. Supaya kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan, segala perkara yang harus kita hadapi itu. Ya. Nah, kalau en Christo itu kemudian kita artikan dengan Kristus, maka apa maksudnya? Maksudnya adalah bersama Kristus atau dengan Kristus, dengan kuasa Kristus, kita sanggup, kita cakap untuk menanggung segala perkara. Dengan Kristus, bahkan kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang gagah perkasa. Mazmur 108 ayat 13. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Perhatikan, dengan Allah atau dengan Kristus.
akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Perbuatan gagah perkasa adalah kemampuan untuk menanggung segala perkara. Itu perbuatan yang gagah perkasa, yang luar biasa. Yang seharusnya kita tidak bisa. Tetapi kita bisa melakukan perbuatan yang besar. Yang kita bisa lakukan, ya, menanggung segala perkara yang berat sekalipun. Ya, yang penderitaan yang bagaimanapun. Kita bisa mendapatkan kekuatan dengan Kristus. Nah, kalau en Kristo diartikan sebagai oleh Kristus. Nah, inilah yang luar biasa. Oleh Kristus artinya melalui Kristus. Oleh Kristuslah. Sudah bukan lagi kita ini. Tapi Kristuslah yang melakukannya. Yaitu pada saat apa? Pada saat kita sudah tidak lagi berdaya. Kita tidak ada kekuatan lagi. Ya, kelemahanlah yang ada pada kita. Tetapi di sanalah, ya, justru kuasa Tuhan itu bekerja, kuasa Kristus itu bekerja dengan sempurna. Paulus pernah mengalaminya. 2 Korintus 12 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian. Justru Paulus senang kalau dia mengalami kelemahan. Dia bermegah di dalam kelemahan. Karena justru ketika dia mengalami kelemahan, dia tidak berdaya. Kuasa Kristus itu menjadi sempurna di dalam kehidupannya. Ya, kenapa Paulus bisa menghadapi atau bisa menanggung segala perkara? Karena ternyata kuasa Kristus bekerja di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita melihat tadi segala perkara yang kita pelajari di depan, segala perkara bagi Paulus rasanya susah sekali bagi kita, ya, untuk bisa percaya kalau Paulus ini sanggup atau kuat. Tapi terbukti Paulus bisa menanggung segala perkara itu. Paulus kuat menanggung segala perkara. Karena ternyata kuasa Kristus bekerja dengan sempurna di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia mengatakan justru dalam kelemahanlah dia bermegah. Karena ketika dia lemah, kuasa Kristus itu sempurna di dalam kehidupannya. Kalau kita merasa bisa, kita turun tangan karena kita merasa bisa, Tuhan angkat tangan. Tetapi justru ketika kita berserah, kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Dia akan menyatakan kuasanya kepada saya dan saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sanggup, diberi kesanggupan untuk bisa menanggung segala perkara di dalam kehidupan saya dan saudara. Lalu apa artinya buat kita, saudara? Kalau kita sudah tahu kebenaran yang kita pelajari tadi. Di mana firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang sanggup menanggung segala perkara jika kita di dalam Dia, dengan Dia dan oleh Dia. Apa artinya buat kita, saudara? Artinya adalah bagi saudara yang hari ini sedang mengalami segala perkara itu terjadi dalam hidup saudara. Saya tidak tahu segala perkara itu apa, tantangan apa yang sedang kau hadapi. Dan engkau merasa tantangan ini sangat berat sekali. Tantangan ini sangat susah sekali. Ya, ini sangat tidak enak buat saya. Berat saya harus hadapi. Dan ada di antara saudara yang tergoda untuk putus asa, menyerah. Saat ini saya ingin katakan, ketika engkau sedang menghadapi semuanya dalam kehidupanmu itu, jangan menyerah, tapi berserah. Jangan putus asa, tetapi rajutlah asa. Jangan kalah, tetapi bermegah. Jangan bimbang, tetapi sembahyang. Sembahyang itu artinya berdoa. Iman kita, percaya. Kenapa? Karena ada harapan di dalam Kristus. Bahwa
kita akan menjadi orang-orang yang sanggup menanggung segala perkara itu. Ingat tadi saya mengatakan kata menanggung itu konotasinya adalah menanggung sesuatu yang berat. Sesuatu yang tidak gampang, yang tidak enak. Penderitaan, kesedihan atau apapun itu. Tapi kita bisa menanggungnya. Segala perkara dapat kita tanggung. Karena apa? Karena kuasa Kristus itu yang akan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara betul-betul akan mengalami, ya, engkau menjadi orang-orang yang sanggup, mampu, bisa untuk menanggung segala perkara, apapun itu dalam hidup saudara. Engkau tidak pernah kehilangan sukacita. Seperti yang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Supaya dalam segala perkara kita tetap bisa bersukacita. Kita tidak akan pernah kehilangan sukacita. Puji nama Tuhan, terima firman Tuhan ini menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup saudara. Sehingga engkau bisa berkata, engkau bisa mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan kita akan berdoa untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Tuhan, kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah berkat-Mu yang akan menaungi kehidupan kami. Kami boleh diingatkan kembali akan kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Bukan karena paku yang kuat sehingga Engkau tidak turun dari kayu salib. Tapi oleh karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat roti dengan tangan kanan. Menghargai tubuh Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang ada di tangan saudara? Ini adalah roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Itu sebabnya dengan iman dan ucapan syukur di hadapan Tuhan, kita akan nikmati bersama persekutuan dengan tubuh Kristus ini. Mari kita akan makan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita menghargai darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa yang di tangan kita ini? Anggur. Yang merupakan lambang dari darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan ini adalah darah perjanjian. Meterai dari setiap perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya yakini setiap janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup saudara. Itu sebabnya mari kita akan menikmati persekutuan di dalam darah Kristus ini. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Katakan terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Atas salib, atas korban-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyerahkan kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus, pada akhirnya kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh menikmati ujian penyembahan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kami juga boleh dikuatkan melalui firman-Mu yang betul-betul Tuhan memberikan satu kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Supaya kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang akan sanggup menanggung segala perkara apapun itu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih dan kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Yang boleh benar-benar meneguhkan kami bahwa kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lord, I will trust